Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Antolivia, NPM 20092000009, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, materi yang akan saya bawakan kali ini tentang memahami hubungan pragmatik dengan hubungan lain. Hakikat pragmatik. 1. Banyak pendapat yang disampaikan para ahli tentang pragmatik jauh sebelum pragmatik berkembang. Seorang filosof dan ahli logika, Carnap, menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari konsep-konsep abstrak. Pragmatik mempelajari hubungan konsep atau pengertian atau maksud dengan tanda. Batasan ini terlalu luas karena upaya memahami tanda yang bukan berupa bahasa juga dapat digolongkan ke dalam pragmatik. Yang kedua, Charles Morris, sejarah jelas, mulai menunjukkan ke arah pengertian yang jelas dengan melihat pragmatik bersama dengan sintaksis dan semantik sebagai cabang semiotika atau ilmu tanda, khususnya yang mempelajari tanda verbal atau bahasa. Dalam hal ini, pragmatik dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar kata yang mempunyai maksud yang bervariasi dalam penggunaannya dalam suatu interaksi. Dan yang ketiga, pandangan Morris itu yang selanjutnya menjadi rujukan dalam perkembangan pragmatik. Hal itu dapat dilihat pada pandangan Levinson yang mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Sejalan dengan pendapat tersebut, secara komprehensif, Yule menyebutkan 4 definisi pragmatik. Pertama, bidang yang mengkaji makna pembicara. Kedua, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Ketiga, bidang yang mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Dan yang keempat, bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Pragmatik dan gramatikal. Kata gramatikal dan leksikal mungkin terdengar agak asing di telinga kita. Maka dari itu, dalam artikel kali ini akan dijelaskan tentang makna, pengertian, dan contoh kalimat gramatikal dan leksikal. Contoh kalimat gramatikal: minuman, minum-minum, pemminum. Gramatikal. Contoh pertama, polisi meminta minuman di minuman keras dan tertidur. Kedua, pagi, siang, malam kerjanya hanya duduk dan minum-minum saja. Ketiga, seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. Pragmatik dan semantik. Pragmatik dan sosiolinguistik adalah dua cabang ilmu bahasa yang muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap penanganan bahasa yang terlalu bersifat formal yang dilakukan oleh kaum strukturalis. Dan hubungan ini, pragmatik dan sosiolinguistik masing-masing memiliki titik sorot yang berbeda di dalam melihat kelemahan pandangan kaum strukturalis. Yang kedua, adanya kenyataan bahwa wujud bahasa yang digunakan berbeda-beda berdasarkan faktor sosial yang bersangkut di dalam situasi pertuturan seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi kultur, dan penutur dan sebagainya, menunjukkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh kaum strukturalis untuk menolak keberadaan variasi bahasa yang tidak dapat diterima. Pragmatik dan sosiolinguistik. Dari sejumlah kelahirannya, sosiolinguistik lebih dahulu mapan sekitar 1960 dibandingkan dengan pragmatik. Sosiolinguistik ialah kajian bahasa yang dikaitkan dengan faktor-faktor atau gejala-gejala sosial dari penggunaan bahasa. Dari segi semangat, kedua kajian itu sama, yakni sama-sama menjadi pendobrak linguistik struktural yang dirumuskan oleh Chomsky. Teori Chomsky, sebagaimana dikatakan di depan, tetap dipandang berwatak struktural karena dia juga berbicara tentang struktur kalimat. Hanya saja, teori linguistik ini mengabstrakkan kalimat atau menjadi rumus-rumus dalam bentuk benak manusia. Kedua, pragmatik sendiri menentang teori Chomsky karena dia melepaskan konteks dari kalimat ujaran, padahal kalimat dalam arti ujaran itu ada karena digunakan dalam suatu komunikasi, dalam suatu situasi tutur seperti pesta, upacara keagamaan, obrolan di tempat kerja,
kerja, sidang pengadilan. Dalam situasi tutur seperti pesta perkawinan misalnya, terjadi sejumlah pesta tutur seperti ada sambutan, percakapan. Tutur semacam itu tentu melibatkan penutur, petutur, topik, lokal, suasana. Komponen ini berpengaruh terhadap bentuk bahasa apa yang digunakan. Dalam hal semacam itu, sosiolinguistik juga ikut berkepentingan untuk mengkaji pragmatik dan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata, psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologi yang neurologi yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Kajiannya semula lebih banyak bersifat filosofis karena masih sedikitnya pemahaman tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Oleh karena itu, psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan psikologi kognitif. Penelitian modern menggunakan biologi